happy ending ya, happy ending. Di tengah ketakutan mencari Tuhan dan Tuhan menolong dengan cara yang spektakuler gitu ya. Lalu kemudian happy ending. Kalau saudara membaca di ayat 25, saudara melihat bagaimana mereka tinggal menjarah dan butuh waktu 3 hari untuk menjarah. Ya, siapa ingin punya pengalaman yang seperti Yosafat? Saya mencoba berpikir terbalik, saudara. Bagaimana kalau tidak happy ending? Apa yang kita pelajari dari Yosafat? Karena ayat yang ke 13 sorry. Lalu 14. Lalu Yehasiel bin Zakaria bin Benaya bin Suartono bin Matanya, ya bin Matanya dihinggapi roh, ya tapi boleh juga loh Benaya dihinggapi roh Tuhan kan ya, doakan ya. Dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, jangan kamu takut dan terkejut karena laskar besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Ayat ini ya sudah dieksploitasi, dipaksakan, kalau Payas istilah yang dipakai adalah diperkosa. Untuk apa? Untuk memuaskan keinginan jemaat, agar Tuhan turun tangan menyertai pergumulan kehidupan dan dijanjikan kemenangan. Saya coba berpikir yang lain. Bagaimana kalau tidak menang? Bagaimana kalau tidak happy ending? Apakah metode ini masih bisa digunakan? Apakah tidak menyesatkan kalau kemudian orang dibangun pola pikirnya sedemikian rupa, tetapi sampai di ujungnya tidak pernah menemukan kemenangan dan kemudian menjadi kecewa karena kurangnya pengetahuan? Saya tidak ingin kita sampai di sana. Harus lengkap. Tidak hanya mengutip satu ayat kemudian dijadikan itu khotbah topikal yang membawa kepada kemenangan dan sorak-sorai, menggairahkan kemenangan pada hari mendengarnya, tetapi menjadi kesulitan di dalam menjalani realitas kehidupannya. Di sini tidak boleh seperti itu. Dia tahu kalau Tuhan ambil bagian menolong kita, kalau tidak itu pun kami memuji Tuhan. Kisah para Rasul pasal yang ke-16, di sana diceritakan tentang Rasul Paulus yang dipenjara di Filipi. Di tengah ketidakberdayaannya, sebab kakinya terbelenggu, tangannya juga terbelenggu, tetapi bersama dengan Silas, Paulus berdoa dan memuji Tuhan. Ya, saudara baca nanti Kisah para Rasul pasal 16. Ya, kalau teman-teman catat sari ya tentu sabar dulu ya, kita masih ada ditawarin. Ya, kalau yang belum ikut bisa silakan. Ya, sampai di mana? Di Filipi Rasul Paulus bersama dengan Silas, kakinya terbelenggu, tapi hatinya ada di sorga. Dia tidak pikirkan bagaimana cara untuk menjawab pertanyaan dalam persidangan supaya dia dibebaskan. Tidak. Apapun yang terjadi, cuma satu hal, harus memuliakan Tuhan.
Karena berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, dalam seluruh dinamika kehidupan, harus bermuara pada kemuliaan Allah Bapa. Kemudian Rasul Paulus menyanyi, dan apa yang terjadi? Penjara di Filipi hancur, runtuh, tembok-temboknya, belenggunya terlepas. Kemudian Tertullianus mengatakan, ketika kaki terbelenggu dan hati di sorga, tidak ada yang membatasi kita untuk melihat kemuliaan Allah. Luar biasa kalimat itu. Tentu kita pernah takut, ya, atau sekarang sedang takut. Ya. Di Jepang, saudara, di era kekinian, ada fenomena di Jepang pada zaman ini, mereka ketakutan. Ya. Ada satu istilah yang populer di sana, namanya karoshi. Pernah dengar? Karoshi. Karoshi. Udah dengar ya? Itu tetangga kita. Karoshi adalah kematian yang diakibatkan terlalu banyak bekerja. Mereka overtime, lembur 1 bulan itu sampai 100 jam. Kenapa? Karena biaya hidupnya mahal. Ya. Ada tekanan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, sampai mereka takut menikah. Lalu kemudian apakah berhenti berhubungan seks? Ya enggak juga. Ya. Mereka hidup bersama tapi berjuang untuk tidak punya anak. Bagaimana caranya? Kenapa? Karena hadirnya anak menambah beban kehidupan mereka. Ada yang menikah dengan boneka, akhirnya tidak berani menikah, ya sudah tidur dengan boneka. Sampai kemudian dipikirkan bagaimana boneka ini bisa melayani hidup seperti manusia gitu. Ini berawal dari ketakutan. Akhirnya mereka punya masalah sendiri karena karoshi ini. Populasi mereka rendah, sampai mereka harus membayar orang yang mau tinggal di rumah. Ini kan diundanglah dari seluruh Asia untuk yang membutuhkan kerja di Jepang terbuka. Padahal karena mereka tidak punya populasi. Di Indonesia, oh jangan khawatir, ya, kita sedang masuk bonus demografi, ya. Yang Kristen bertahan untuk 2 anak saja cukup, ya. Kalau sampai 3 ya kebobolan, ya. Kalau Muslim, ya, bukan 2 anak yang cukup, 2 istri aja belum cukup mereka, ya. Harus 4, supaya dari setiap istri kalau 2 jadi 8, makanya populasinya nggak pernah kurang. Ya, ini mulai dipikirkan. Jadi boleh saudara, bukan boleh punya istri 2, bukan, boleh punya anak banyak, nggak apa-apa. Yang terlalu takut sampai kemudian, ya, dipertahankan untuk tidak menambah anak dan sebagainya. Saya bilang sama istri saya, jangan takut, ayo anak-anak. Wah, terlambat ya saudara ya. Saudara kasih Tuhan, pasti kita semua pernah merasakan tekanan hidup, baik dari pekerjaan, keluarga, dan tanggung jawab yang lain, yang kita hadapi ya saudara ya. Tetapi hari ini kita belajar dari Yosafat. Mari kita perhatikan ayat yang pertama dan kedua dari 2 Tawarik pasal yang ke-20. Setelah Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meuni, datanglah orang memberitahukan Yosafat, satu laskar yang besar datang dari seberang laut asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi.
belum selesai, masih dalam peperangan di antara menang dan kalah, ya masih belum selesai. Sudah dengar lagi ada sekelompok pasukan lagi yang siap menyerang Yosafat. Seperti apa rasanya? Pasti sangat serius, ya. Yosafat tidak lagi berspekulasi. Mari kita kerahkan seluruh pasukan dan semua rakyat dipersenjatai, kita hadapi sebab Tuhan menyertai kita. Nggak ada, nggak begitu, ya. Walaupun kesannya meminta penyertaan Tuhan untuk maju berperang, itu dia telah menunjukkan arogansi dan kesombongan. Ya. Apa yang dilakukan oleh Yosafat, saudara, di ayat yang ketiga dan keempat? Yosafat menjadi takut. Ajar, ya, Daud aja yang punya pengalaman begitu hebat bersama dengan Tuhan takut, Musa juga takut, Abraham juga takut. Ajar takut itu manusiawi, tapi iman itu ilahi, sisi ilahi yang mendorong kita untuk kita menghadapi realitas itu dengan pertolongan Roh Kudus. Lalu Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota Yehuda untuk mencari Tuhan. Boleh berpuasa, ya. Jangan cuma berdoa, tapi juga berpuasa. Mencari Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Yosafat kemudian menjadi sebuah tindakan awal dalam menghadapi realitas yang menggetarkan jiwa kita, yang membuat kita takut, cemas, khawatir. Ketika lutut sudah bergetar, saudara, izinkan Tuhan menuntun. Lanjutkan dengan bertelut, memohon penyertaan Tuhan dalam menghadapi realitas. Kita sedang belajar dari Yosafat. Jikalau Tuhan menolong, terpujilah namanya. Jikalau Tuhan tidak ambil bagian dan seolah mengabaikan kita, terpujilah namanya. Setidaknya kita telah menaklukkan diri di bawah otoritas Tuhan, sehingga kalau Tuhan tidak menolong pun, ya, nama Tuhan telah dipermuliakan melalui kehidupan kita. Teringat dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Jika Allah kami tidak membuat kami keluar dari api, kami tidak sekali-kali menyembah patung yang telah gigi. Ini keputusan yang sangat radikal ya dalam Tuhan. Kita perlu radikal dalam menjawab realitas kehidupan bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan menyertai kita, itu cukup. Maka dibutuhkan pengenalan akan Tuhan yang menyertai kita itu seintim itu. Dua Tawarik pasal 12 ayat yang ke-12. Ayat 12. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada dalam doanya, saudara. Yosafat mengingat semua janji Tuhan. Engkau yang sudah berjanji di bait suci ini bahwa kalau ada apa-apa dan kamu berseru di sini, aku akan hadir dan menolongmu. Jangan takut, aku adalah gembala yang baik, menuntun ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Tongkat dan gada
gadaku ini menjadi berkat untuk menyertaimu. Saudara boleh kasih Tuhan, semua diingat sama Yosafat, ya, di dalam doa. Apa simpulannya? Apakah Tuhan lupa dengan janjinya? Yosafat sedang menguatkan dirinya dengan mengingat semua itu. Bagaimana kita berdoa? Kita kerap kali juga seperti engkau telah menjamah, seperti engkau telah menolong, seperti engkau telah menjawab doa, seperti engkau, kita mengingatmu. Sebenarnya bukan sedang mengingatkan Tuhan, jangan salah. Tuhan tidak pernah lupa akan itu. Tetapi memberikan satu keberanian untuk kita boleh melangkah lebih dalam lagi, memohon pengampunan dan berkat Tuhan untuk menunjukkan jalan keluar dari pergumulan yang sedang dihadapi. Kalau dengan cara seperti ini, saudara, maka hormon endorfin kita akan terproduksi untuk mempertahankan daya tahan tubuh kita. Ya. Dia tidak menangis dengan penyesalan yang masa lalu dan sebagainya, lalu kemudian tidak berdaya, mengubur diri dan akhirnya mati. Ya. Dia gairahkan jiwanya, ya, mengingat semua kebaikan Tuhan. Dia gairahkan jiwanya untuk menapaktilasi kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab. Dan itu hanya terjadi bagi mereka yang membaca Alkitab setiap hari. Kita nggak tahu ceritanya, nggak tahu bacanya. Ya, jadi baca Alkitab lagi ya, saudara. Jangan berhenti baca Alkitabnya dulu. Banyak yang bolong-bolong, ada yang diborong, ya tiap hari, bukan satu minggu selesai tahu ya. Seninnya nggak pernah lihat, ya. Dan bikin laporan lagi dari ujung. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, tapi masih banyak. Saya membicarakan orang di sana, bukan di sini. Maaf ya. Yosafat berkata, kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Waduh. Nggak tahu nih, mau cari kerja di mana lagi? Ini gitu, tahun itu, ya diselesaikan dengan baik. Seritek juga adalah ya, solusinya. Tapi kan dia berhenti, nggak bisa cari lagi pekerjaan. Ciptakan pekerjaannya. Ya, di Solo itu pensiunan dari Seritek jualan takjil semua. Nggak tahu siapa yang beli kan? Jualan semua gitu. Ya, jangan khawatir. Ya, jangan. Takut itu manusia. Percayakan kepada Tuhan. Di ayat yang ke-14 sampai 17, di sana juga ada satu drama yang luar biasa, saudara, bahwa ada seorang yang dari keturunan Lewi kemudian berdiri dan dipenuhi dengan Roh Allah dan mulai berkata-kata menyampaikan pesan Tuhan. Saudara, dalam keadaan yang seperti itu gak bisa main-main. Yahaziel ayat 14 bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, orang Lewi dari Bani Asaf. Bani Asaf itu pemazmur, penyanyi di Bait Allah. Tiba-tiba dia berdiri dan mengatakan, camkanlah hai seluruh Yehuda. Mereka bisa nggak percaya kalau bukan orang Lewi. Tapi kan ini orang Lewi boleh dipertimbangkan. Enggak. Dia cuma meyakini saja ini suara Tuhan. Kenapa? Ada dinamika yang mengandung sesuatu mendunamis, ya, di tengah
kegalauan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan mereka mencari Tuhan. Itu dinamikanya. Lalu kemudian sampai kepada satu titik seorang Lewi berdiri, ya, dengan suara yang mendunamis. Kehadiran Allah menjadi begitu sangat terasa, sehingga raja pun tunduk, saudara. Kalau raja udah tunduk, semua ikut tunduk kepada seorang Lewi yang sederhana, tetapi ada pesan Tuhan di situ, dan raja pun tunduk. Melanjutkan sikap hati dari mulai mencari Tuhan, kemudian tunduk kepada otoritas Tuhan, tidak peduli siapapun yang menyampaikan firman Tuhan. Itu adalah langkah yang sangat positif untuk menghadapi realitas kehidupan. Gak usah lagi berpikir siapa yang berbicara, tapi apa yang dibicarakan itu menjadi sesuatu yang penting. Ya. Mungkin teman bicara kita, teman diskusi kita, dia bukan siapa-siapa, mungkin saja. Tapi Tuhan izinkan orang itu datang dalam kehidupan kita untuk kita mulai men-share, ya, sharing maksudnya, berbagi. Lalu orang itu menasihati kita seperti orang yang sangat bijaksana, padahal kita tahu tidak ada pendidikannya, tapi kok ya bijaksana banget. Lalu kemudian kita mau berapa? Kalau yang dokter baru, oh nggak boleh, nggak boleh. Ya. Berpaling kepada Tuhan, mencari Tuhan, dan tunduk kepada Tuhan adalah bagian kerangka yang tidak boleh terputus dan hilang. Lalu kemudian dikatakan oleh Yahaziel ini, saudara, jangan kamu takut dan kejut hati karena pasukan yang besar ini, sebab bukan kamu yang berperang, melainkan Allah. Ini ayat ini saudara dipakai untuk KKN. Ayat ini dipakai untuk khotbah-khotbah yang terkait dengan membangkitkan gairah iman. Ayat ini dipakai untuk setiap ibadah yang selalu dikatakan, adakah di antara kita yang membutuhkan pertolongan Tuhan? Lalu kemudian semua mengangkat Tuhan, karena yang mengatakan itu Gilbert. Kalau saya mengatakan, adakah di antara kita yang membutuhkan pertolongan Tuhan? Itu juga kayaknya kelihatan banget butuh Tuhan. Ya. Kemarin hamba Tuhan ada kumpul dan menceritakan berapa rate-nya hamba Tuhan ini, hamba Tuhan itu, hamba Tuhan ini. Sampai kemudian tidak bisa dijumpai. Saya bilang ini, memang kadang-kadang lebih mudah ketemu Tuhan daripada ketemu hamba Tuhan. Ya. Kalau lebih mudah ketemu Tuhan, kenapa cari hamba Tuhan? Hamba Tuhan siapa saja boleh, ya, boleh mendoakan kita. Kita juga boleh menyampaikan doa berkat. Doa memberkati ya, boleh. Tapi dengan segala konsekuensi, kita sungguh-sungguh mendoakan untuk dia boleh diberkati. Karena kalau enggak, nanti saudara akan iri hati. Kenapa dia diberkati ya? Kan kamu yang berdoa tadi. Kenapa kamu jadi bertanya kenapa dia diberkati ya? Dari mana ya dia berkati ya? Ya. Kalau kemudian mulai mencari-cari duitnya yang hilang, karena tetangganya beli motor baru. Ya. Curiga loh, dia beli motor baru. Duit saya yang hilang. Waktu ditanya, emang duitmu berapa yang hilang? 20.000 ya? Kayaknya duitmu yang 20.000 tetangga beli motor, kamu mulai iri hati gitu. Bukan iri hati, mencari-cari duitmu. Jangan-jangan duitnya yang hilang itu dipakai buat beli motor, kan nggak sampai. Terlaluan dengkinya. Tetapi saudara kasih Tuhan, ada strategi yang paling unik ya di ayat yang ke-18 dan 19. Perhatikan saudara. Ini strategi yang boleh kita pakai ya saudara, boleh kita pakai. Lalu berlututlah Yosafat
dengan mukanya ke tanah, ya. Maka kemudian pasti seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Oleh karena perkataan seorang Lewi yang sederhana tadi, tapi ada mengandung dinamis, ya, sesuatu yang berkuasa karena otoritas itu. Sehingga Yosafat pun tunduk kepada otoritas, bukan kepada imam Lewi. Dia bukan imam juga, seorang Lewi saja. Bani Asaf, pemuji. Kalau kita di sini WL, ya. WL singer, dinasihatin sama WL, dinasihatin sama singer. Lu siapa? Gue pendeta, jabat gitu kan. Lu WL gitu. Enggak lah, enggak begitu. Ya. Siapapun yang Tuhan izinkan, Tuhan utus untuk bicara kepada kita, ya, pesan Tuhan, terima itu dengan tunduk hati, ya. Enggak perlu sembah dia, sembah Tuhan. Karena Yosafat juga menyembah Tuhan, sehingga seluruh penduduk juga menyembah Tuhan, ya, ayat 18 ini. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Saya teringat dengan Mazmur 22, coba. Mazmur 22 ayat yang ketiga. Mazmur pasal 22. Mari kita baca sama-sama, ya. 1, 2, 3. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang. Wow. Ya. Jadi bukan tanpa alasan kalau kemudian di tengah kegalauan dengar firman Tuhan, kemudian lebih berani lagi, saudara. Ya, tadi langkahnya ya, ada 1, 2, 3. Ya. Tunduk mencari Allah dan sekarang bangkit memuji Allah. Artinya apa sih? Di tengah kondisi yang sedemikian rupa, ditantangnya umat Tuhan untuk mampu memuji dan memuliakan Allah. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, ya, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi aku, saudara dan saya. Wah, biasa itu ayatnya. Susah loh orang sakit itu bersyukur. Susah loh orang kurang itu bersyukur. Kesannya kayak mencoba memanipulasi diri, ya. Berkesan mau melupakan realita itu, gitu loh. Mau meniadakan realita, bukan melupakan, mau meniadakan realita itu, padahal itu ada. Ya. Saudara pernah kesusupan? Ada kayu masuk ke kulit gitu ya? Pernah? Bongkak gitu ya. Oh, saudara, aku bersyukur kepadamu Tuhan, ada kayu di dalam tangan ini gitu ya. Nyut gitu. Haleluya, aku cinta kamu Tuhan. Nyut. Oh, gila nih gitu ya. Bersyukur agar lebih hati-hati lagi kalau kerja, kemudian usahakan untuk keluar, ya, cari obatnya, sembuhkan. Bukan berhenti di situ, ya. Seperti seorang penabung, kalau udah tabung udah terserah mau tumbuh boleh, enggak juga apa-apa. Iman kita tidak boleh pasif, tapi aktif. Karena percaya itu melakukan sesuatu, bukan percaya itu berhenti melakukan dan menyerahkannya kepada Tuhan. Sedangkan mereka yang pada umumnya kebanyakan mengeksploitasi ayat tadi, ayat yang ke-15, itu meyakinkan jemaat untuk mempercayakan kepada Tuhan. Tunggu saja campur tangan Tuhan, biar Tuhan yang menolong, biar Tuhan yang bekerja. Kemudian dia berdoa saja, bukan mustahil, bisa saja.
Tapi jangan samakan polanya. Tuhan kita kreatif. Jangan samakan polanya. Harus begini Pak, nanti Tuhan pasti tolong. Saudara pun dikasih Tuhan. Ketika bangsa Israel sampai keluar dari laut Teberau itu, saudara, ya, lalu kemudian berperang melawan Amalek, dia berdoa, angkat tangan, menang Musa. Musa mengangkat tangan berdoa, menang Israel. Kalah Amalek ya. Waktu Musa kecapean dia turun. Kalah Israel. Angkat lagi, menang lagi saudara. Dipimpin sama Yosua. Turun lagi, capek ya. Lalu kemudian lihat Harun sama Hur, lihat kayaknya ada masalah ya. Topang kita, lalu ditopang di kanan. Capek dong begini terus ya. Akhirnya ditopang kiri kanan. Menang Israel. Itu peperangan pertama setelah mereka selama ratusan tahun di Mesir dengan mental seorang budak. Dibangun mentalnya, kamu berjuang, Allah menyertai. Kamu berperang, Allah menyertai. Bukan dibangun, percayalah kepada Tuhan, Tuhan yang memberi kemenangan. Iya memang betul, kemenangan kita dari Tuhan, tapi kita harus berperang. Jangan suruh duduk tangis di rumah, baru kemudian suruh lakukan apa yang baik. Bawa persembahan persekutuan, bawa persembahan sulung, bawa persembahan, yang diurusin persembahan dulu ya. Dan akhirnya mereka kaya raya memang luar biasa. Beda di sini. Ya. Kalau mau ada persembahan tambahan, coba pikirkan dulu lah. Ya. Takutnya nanti begini. Coba dulu. Nah, jangan coba aja ya kan. Minggu ketiga kita persembahan 3 kali. Kita coba. Ya, puji Tuhan semua jalan. Ya. Baik saja. Mudah-mudahan apa yang terbaik kita bisa tingkatkan. Kembali lagi saudara, ada pujian di tengah kegalauan, di tengah ketakutan, di tengah kengerian yang sedang mereka hadapi, dan itu adalah mujizat. Karya Allah yang bekerja di dalam diri mereka sampai kemudian mereka punya keberanian untuk memuji Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Seperti dalam Kisah Para Rasul pasal 16, seperti yang juga kita pelajari dari Tawarik ini, sudah 2 Tawarik ini. Saudara kasih Tuhan, ada kekuatan di dalam pujian. Kekuatan buat kita di dalam Alkitab katakan hati yang gembira adalah obat. Kekuatan yang lain bergerak, bekerja secara luar biasa, yaitu kasih anugerah Tuhan menyelesaikan pergumulan kita. Bagaimana kalau itu tidak terjadi seperti yang kita harapkan, di luar dari ekspektasi kita? Setidaknya kita sudah tahu bahwa kita telah selesai dalam proses untuk menyukakan hati Tuhan di tengah keadaan itu. Kita tidak menjadi marah dengan situasi itu, kita tidak kecewa kepada Tuhan, dan kita belajar bersyukur kepada Allah. Itu poinnya. Kalau Tuhan menolong, itu harapan kita. Karena Tuhan kita adalah Allah yang memberi, menjadi sumber pengharapan kita. Mari kita ingat saudara, bahwa pujian bukan hanya tentang menyanyi, tetapi tentang mengakui siapa Tuhan dalam hidup kita. Tetapi benar kata orang, saya pernah ada ngobrol-ngobrol ya sama orang kita, Pak Heras kalau bikin sahir itu memojokkan kita ya, mengkondisikan kita ya. Sebenarnya bagus ya, harus begitu ya. Bayangkan saudara, kita nyanyi haus hatiku
Haus? Iya benar ya. Selalu bersama Yahweh Bapakku. Kalau kita sudah nyanyikan itu, lalu kemudian berbicara, benar nih, gitu. Seperti itu. Haus banget. Kalau haus minum dong. Iya dong. Nggak haus cuma ngomong dong. Nggak bisa haus, nggak bisa puas. Kalau haus dia minum. Makanya ketika haus hatiku selalu bersama, berada bersama ya, selalu bersama Yahweh Bapakku. Ya, dia bersama dengan kita. Tinggal oke, Tuhan mulai berdialog. Jangan terlalu kelihatan ya sama orang kalau kita sedang berdialog. Nanti dikiranya kita mulai ngomong sendiri, hati-hati. Tapi kita tahu bahwa dia ada bersama dengan kita. Ya, itu menggairahkan kita terus berjalan. Relevansinya dalam kehidupan kita saat ini adalah fenomena karosi itu. Ya. Kita melihat bahwa banyak orang terjebak dalam tekanan hidup. Kita tidak boleh apapun yang menjadi penyebab hidup kita tertekan. Namanya ya pressure, tekanan. Yang membuat kita tidak bertahan adalah karena kita terus menanggung beban. Saya sering kali ilustrasikan, kalau kita mampu mengangkat satu beban, pertanyaannya berapa lama kita mampu. Stresor pasti ada. Stresor itu bisa menyebabkan kita stres. Tapi kalau stresor itu kita manage dengan baik, kita bawa kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan, kita lalui bersama dengan Tuhan, ya, kita dapat menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. Atau mungkin tidak selesai masalahnya bersama dengan Tuhan. Tetapi satu hal yang kita tahu bahwa Tuhan sudah bersama dengan kita, dan kita juga bersama dengan Tuhan. Jadi jangan takut. Di Yesaya pasal 41 juga berkata, 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai kau, janganlah bimbang sebab aku ini Allah. Kita belajar dari Yosafat. Mungkin kita jadikan Yosafat sebagai pola pendekatan yang presisi dengan Tuhan. Ya. Oke. Kalau dalam bahasa ilmiahnya begitu sih dari pola pendekatannya. Pola pendekatannya boleh, tapi jangan buat pola Tuhan, saya sudah melakukan hal yang sama seperti Yosafat, tapi pertolonganmu tidak ada. Gak usah pertanyakan caranya. Biar Tuhan yang menolong kita. Dia sangat kreatif untuk melakukan sesuatu bagi kita. Satu hal yang harus kita tahu bahwa Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10, janganlah takut sebab aku menyertai kau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kamu, aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya. Saudara dikasih Tuhan, di masa prapaskah ini kita dibawa untuk menghayati, bawa dalam satu penghayatan, menghayati perjalanan Tuhan Yesus. Dia tahu segala harus seperti apa. Cemasnya luar biasa. Kalau kita tahu kita akan mati, kita hari ini sudah mati dalam kecemasan. Tetapi kalau kita berjalan terus menghadapinya, ya, kematian itu menjadi jauh, dan ternyata kita sudah menyelesaikan. Saya belajar dari Ibu Pendeta Marsia yang kemarin juga saya melayani di ibadah penghiburan. Dia kepala GSKI Satria, ya kan? Setiap pekan, saudara, ya bukan karena Satria, jadi setiap pekan kemarin dia cerita ya testimoni dari keluarganya, dan
Saya menyesal juga ya, lumayan lama dirawat tapi tidak ada yang tahu. Dia menjadi satu pribadi yang memberikan edukasi buat saya, sampai firman Tuhan ini menjadi renungan bagi kita hari ini, karena kesaksiannya bahwa mengelola gereja dan sekaligus juga yayasan dengan pola keluarga, ya memang keluarga, memang sistem pemerintahan gerejanya begitu, GBI kan begitu ya. Jadi menimbulkan banyak dinamika, banyak hal yang buruk diceritakan, tetapi tetap berjalan sampai hari ini. Dan kemarin itu terungkap dalam kesaksian-kesaksian, begitu banyak orang diberkati dengan firman. Dia hadapi semua, dia berjalan, dia mengakhiri pertandingannya dengan baik, mendamaikan anaknya berdua, ya, dalam keluarga yang utuh. Sebelum dia meninggal, dia sakit dulu, dirawat, kemudian luar biasa ya, nggak pernah menyerah. Tiroidnya sampai menjadi tumor, menjadi menekan jalan nafasnya. Luar biasa. Mungkin seperti itu, tetapi saya melihat suaminya yang memulai pekerjaan, menurunkan kepada istri, sekarang anak-anak semua jadi pendeta juga, ya. Pendeta melahirkan pendeta lah, bisa dibilang begitu. Nah, dia kemas dari hidupnya menjadi berkat, matinya menjadi berkat. Kenapa? Tidak ada keluhannya, nggak mengeluh, dihadapi, nggak ada yang disalahkan, semua diterimanya. Yang paling hebat adalah dia cuci darah bersama dengan teman-teman yang semua sudah selesai, yang muda, yang tua, yang seangkatan dengan dia itu nggak ada, nggak meninggal semua, tapi dia bertahan sampai 6 tahun atau 7 tahun berapa gitu, dan dia jalan sepanjang itu. Ya. Dia tahu satu hal seperti yang saya khotbahkan minggu lalu, ya, bahwa berkat bermuara untuk memuliakan Tuhan, baik yang baik maupun yang tidak baik, harus bermuara untuk memuliakan Tuhan. Dengan kata lain, ketika dia sakit dalam penderitaannya puluhan hari, ya, dia menjadi berkat bagi jemaat. Bagaimana dia tidak mengeluh dan memuliakan Tuhan dalam kondisi yang seperti ini. Luar biasa, inspiratif. Baik Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa dan bangun komitmen untuk mencari Tuhan dalam doa dan memujinya di dalam setiap situasi kita. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang hari ini mengingatkan kami untuk tidak takut dan belajar mengandalkan Tuhan dalam menghadapi realitas kehidupan. Oleh karena itu ya Bapa, ajari kami mencari-Mu di dalam doa dan memuji-Mu setiap keadaan kami. Kami percaya bahwa Engkau pasti akan bertindak bagi kami dalam menghadapi